Oke, selamat malam teman-teman. Ini di hari ke berapa? Hari kelima ya dari proses pairingnya Smart Tiles. Ini tidak seperti video kemarin, kita bikinnya ini di malam hari karena pertama lumayan hari ini tadi kesibukan di kantor juga, tidak sempat untuk bikin video siang-siang. Dan yang kedua ya kita pengen lihat, biasanya si ular itu memang lebih aktif di malam hari. Jadi proses kalau ada lock juga biasanya memang di malam hari. Jadi ya, kita lihat hari ini hasilnya seperti apa. Review dikit yang kemarin. Jadi kenapa ini hari kelima? Hari pertama itu adalah hari dimana kita kasih makan si ular. Lalu hari kedua adalah istirahat dia setelah makan. Lalu hari ketiga itu proses hari pertama pairing. Jadi si jantannya kita pindahkan ke betina itu di hari ketiga. Lalu kemarin hari keempat dan sekarang adalah hari kelima. Jadi sebenarnya proses pairingnya sih tinggal hari ini dan mungkin besok, besok siang lah biasanya, paling lambatnya. Jadi kalau sampai besok siang itu nggak ngelok juga ya nggak apa-apa, kita kita tetap kita pisahkan gitu. Jadi minggu ini tidak ngelok buat yang belum ngelok. Jadi review juga kemarin itu yang udah ngelok itu baru satu yang laser Desert Ghost. Tapi sebenarnya 4 pairing yang lain itu pas kita videokan ada saat dimana si ekornya itu sebenarnya udah saling menempel. Jadi bisa aja sebenarnya di saat tidak kita videokan mereka udah ngelok. Tapi kalau secara visual saya nggak lihat ya, saya sih anggapnya nggak ngelok juga. Tapi nggak masalah juga sebenarnya. Oke, kita lihat aja ya satu-satu. Oke, jadi kemarin yang pertama yang udah ngelok tuh yang ini ya, yang ini. Nah ini kan sudah lepas ya locknya tuh, udah selesai lah proses locknya untuk yang ini. Jadi kayaknya ini nanti akan kita pisahkan si jantannya nanti ya setelah kita lihat semua. Jadi yang Laser Desert Ghost dan Axanthic Head Clown itu mungkin akan kita pisahkan, si jantannya akan kita kembalikan. Lalu yang ini juga ya mereka saling ini ya, saling terpisah jauh ya. Nah ini kemarin sih ya si ekornya sempat menempel ya, jadi kita nggak tahu juga sebenarnya mereka pairing atau enggak. Tapi ini tetap kita tunggu sampai besok siang. Kalau ada lock maupun nggak ada lock ya besok mungkin akan kita pisahkan. Tapi misalkan ternyata besok siang mereka ngelock dan masih menempel ya nggak kita pisahkan, nanti kita lihat aja. Yang berikutnya Wookie Head Clown dengan Lace. Nah ini juga belum terlihat ada ngelock, walaupun di hari pertama nih ya, hari pertama dia langsung si jantannya itu langsung terlihat mendominasi. Tapi secara visual di minggu ini sih saya belum melihat mereka ngelock. Berikutnya yang ini juga nggak ngelock, tapi si jantannya masih di atasnya lah ya gitu. Terakhir yang ini kita lihat. Nah ini kemungkinan sih ngelock ya, kemungkinan tadi ngelock karena ya ini ada menyilang sedikit sih ya. Tapi ya kita lihat aja, mungkin tadi sudah ngelock atau ini baru mau ngelock. Tapi besar kemungkinan sih sudah terjadi gitu ya locknya. Itu jadi memang kita cuman 5 ini aja, kita cuman 5 pairing aja di minggu ini karena ada satu male yang masih proses shading, yaitu si Desert Ghost Head Clown sama ada dua sama satu lagi ya, Pastel HRA Axanthic Head Desert Ghost. Jadi itu ya teman-teman. Jadi di hari ini pun belum terlihat ada tambahan yang lock. Tadi kita mau pisahin yang udah ngelock ya. Jadi buat male yang udah pernah ngelock dan locknya itu sudah lepas, itu biasanya kita cukupkan pairingnya. Nah yang di minggu ini yang udah selesai, yang ini Axanthic Head Clown kita pairing dengan Laser Desert Ghost. Jadi kita kembalikan si male-nya untuk ke kandangnya, ke boxnya, biar dia bisa istirahat gitu ya. Jadi kalau di Smart Reptile ya seperti itu. Jadi tiap minggu satu
jantan pairing dengan satu female aja. Jadi kalau dilihat rata-ratanya ya kan 1 bulan itu biasanya 4 minggu. Jadi dan biasanya ada 1 minggu di mana si setiap ular itu kan biasanya shedding. Jadi ada 1 minggu dia libur lock. Nah 3 minggu sisanya kita pakai untuk ngelock. Makanya di Smart Reptiles itu apa ya, maksimal 1 male itu ke 3 betina atau ke 3 female, karena ya itu tadi untuk giliran itu minggu 1 sama female 1, minggu kedua female 2, minggu ketiga female 3, dan 1 minggunya lagi libur untuk shedding. Walaupun sebenarnya bisa ditambah nih female-nya, kayak misalkan yang Desert Goose Head Clown itu ya kan Smart Reptiles kemarin cerita dia ke 2 female, 1 female udah nelor nih, jadi tinggal 1 female. Kalau mau ditambah sebenarnya bisa selama selama ada female-nya ya, dan si male-nya juga masih mau ngelok sebenarnya, karena ya itu tadi ketika kita bilang nggak ada musim kawinnya si ular setiap tahun, sepanjang tahun sebenarnya bisa diusahakan untuk lock. Nah kalau female-nya itu kan dia setahun sekali nih nelornya ya, dan kalau apalagi udah proven itu udah kelihatan kan dia di bulan apa dia akan nelor. Jadi mulai pairingnya itu bisa diatur lah, mungkin pairingnya di awal tahun sampai tengah tahun, sisanya ovulasi dan nelor. Nah kalau yang jantan sebenarnya dia mau sepanjang tahun itu silahkan. Bahkan kalau yang di luar negeri itu ya, pernah lihat videonya Always Evolving Python itu, dia pakai pakai USG itu 1 male itu rekornya bisa ke 13 female. Jadi dia kalau nggak salah itu dia pairing itu ke 1 female itu cuma 2 apa 3 kali gitu. Dia ngelihat dari perkembangan si folikelnya. Jadi dia itu ada hitungannya. Pairing pertama untuk memancing si male-nya female-nya itu untuk perkembangan folikelnya. Lalu lock kedua itu pas di diameter berapa, lalu lock ketiga itu di diameter berapa. Dia tuh ada seperti itu gitu ya. Jadi untuk 1 female cukup 3 lock aja, dia bisa bisa efektif lah ya, bahasanya efektif untuk proses locknya. Tapi kalau saya pribadi sih mikirnya ya terlalu kasihan male-nya ya kalau sampai ke 13 female. Lagian ya kita mikirnya nanti anakannya gimana lah gitu, maksudnya 13 1 male 13 female, terus ya clutch-nya banyak, nanti anakannya banyak ya. Ya kalau Always Evolving Python sih nggak masalah ya, karena dia secara penjualan, secara marketingnya juga udah jalan lah, jadi bisa berjalan mereka. Nah kalau di sini selain ya kita menurut kita kasihan lah male-nya. Jadi kalau di Smart Reptiles itu 1 male biasanya maksimal ke 3 female aja itu. Nah jadi review sedikit kalau yang hasil pairing di minggu ini kan tadi ada 5 ya. 5 itu yang pertama Axanthic Head Clown dengan Lizard Desert Goose, itu udah selesai nih proses pairingnya. Jadi di hari ketiga itu kita mulai masukkan. Kalau nggak salah itu dia langsung lock di hari itu juga, besoknya ya saya lupa, pokoknya hari ini udah lepas, dan proses pairingnya seperti itu. Jadi dimasukkan, mereka sempat ngelock, lalu lepas lagi, nah itu udah selesai kalau menurut Smart Reptiles gitu. Itu satu. Terus yang kedua itu ada Leopard Cinnamon Yellow Belly Head Clown, kita pairing dengan Blackhead Head Clown. Itu yang secara visual yang ngelock, yang ngilang banget itu nggak kelihatan sama Smart Reptiles, tapi beberapa titik kan kita sering ngecek juga ya, walaupun kita videokannya cuma sekali sehari. Itu sempat ada yang pokoknya terlihat seperti menyilang lah gitu ya, cuma nggak kita videokan. Jadi kemungkinan sih kalau yang itu juga sudah terjadi proses lock, cuma karena kita nggak lihat jelas banget, kita masih tunggu sampai besok. Terus yang berikutnya itu yang Red Stripe Clown sama Spot Nose Cinnamon Yellow Belly Clown, itu belum terlihat adanya lock, tapi itu tuh memang sudah pernah ngelock juga mereka 2 kali kalau nggak salah. Jadi ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terus yang berikutnya ada Wookiee Head Clown, kita pairing dengan Firelace Clown, itu juga belum terlihat adanya lock di minggu ini, tapi mereka juga udah sering ngelock. Yang ini jadi gini, Firelace Clown itu kan kita pairing dengan Wookiee Head Clown dan Cinnamon Yellow Belly Head Clown. 2 female ini adalah 2 female yang tidak bertelur di tahun kemarin.
tidak bertelurnya kenapa? Kalau yang Wookie Head Clown memang tidak kita pairing karena kita baru dapat juga di tengah tahun kemarin. Saya dapat dari Tangerine Reptiles itu kondisi sudah besar sebenarnya, sudah 1,5 kilogram, cuma karena baru datang di tempat kita jadi belum kita paksakan untuk pairing, jadi memang tidak di pairing yang itu ya, yang female itu. Kalau yang Cinnamon Yellow Belly Head Clown sebenarnya itu salah satu female andalan kita dan kita coba pairing di tahun kemarin, cuman memang tidak bertelur. Jadi setelah dia rakus makan, dia mogok makan, harusnya berikutnya ovulasi. Ini malah setelah 2 bulan itu kita buka kandang, loh kok kayak agresif nyari makan. Setelah kita masukin tikus pada saat waktunya makan, dan dia makan, jadi nggak jadi nih, folikelnya tidak berkembang menjadi telur tapi direabsorb, diserap kembali oleh si ularnya. Nah, jadi 2 female itu karena tahun kemarin tidak bertelur, jadi di tahun ini kita start pairingnya lebih awal. Harapannya kayak yang itu ya, yang si Spotnose Clown Head DG itu kan ternyata bisa bertelur nih ya di awal tahun. Nah, jadi yang itu pun udah kita mulai pairing, dan waktu itu sudah mulai mau lock juga nih si Firelace Clown-nya, baik dengan Cinnamon Yellow Belly Head Clown maupun dengan Wookie Head Clown. Jadi dan posisinya sekarang dua-duanya, baik Wookie Head Clown maupun si Cinnamon Yellow Belly Head Clown itu lagi rakus-rakusnya makannya lagi kuat-kuatnya lah gitu. Dan kita juga cek folikelnya memang sudah berkembang, sudah mulai 1 cm lebih dikit lah. Jadi kalau nggak salah ya, si ular itu ovul di posisi folikel 3 cm, dan dia itu kayaknya mulai mogok makan itu di 2 cm apa 2,5 cm gitu, dia mulai mogok makannya. Nah, ini kan udah di 1 cm lebih sedikit. Nah, mudah-mudahan terus berkembang dan dua-duanya jadi yang ini, yang Wookie Head Clown dan Firelace Clown minggu ini tidak lock pun saya nggak terlalu sedih, nggak terlalu gimana ya. Jadi ya mudah-mudahan juga itu karena si female-nya ngerasa udah cukup kok locknya atau gimana gitu ya. Itu, dan yang satu lagi tadi yang Enchi Leopard Spotnose Clown kita pairing dengan Banana Special Head Clown. Sebenarnya tadi siang itu dia ngelock, kan kalau tadi dilihat ya, dia nyilangnya itu udah mulai mau lepas ya. Nah, sebenarnya tadi siang itu kita lihat dan dia ngelock, cuman tadi siang itu saya cuma sempat pulang sebentar lah ya, nggak sempat bikin video, jadi nggak kita videokan. Jadi besok, kalau besok siang itu udah lepas lah ya, nggak menempel lagi si ekornya, mungkin akan kita pisahkan. Jadi itu ya teman-teman. Jadi memang di sini itu ada banyak juga yang sebenarnya ya, jadi sebenarnya Smart Reptiles tuh bikin video tentang pairing 7 hari pola pairing di Smart Reptiles seperti apa, sebenarnya agak terlambat karena banyak yang udah mulai duluan. Kita mulai dari bulan Februari sebenarnya. Ada yang Januari ya, yang kemarin Spotnose Clown jadi itu dari mulai ya Januari Februari lah kita mulai, dan itu udah banyak yang lock karena, tapi yang kita pairingkan adalah female yang memang nggak nelor di tahun kemarin. Kalau yang nelor di tahun kemarin itu mungkin baru akan kita pairing nanti di bulan Juni. Kayak tadi yang Laser Desert Ghost itu tahun kemarin juga nggak produksi, makanya kita mulai pairing dengan Axanthic Head Clown di bulan Januari Februari. Yang normal DH Axanthic Clown juga itu udah lock lagi sama si Axanthic Head Clown-nya itu, karena minggu kemarin pun dia nggak nelor gitu, dia reabsorb juga, jadi kita mulai lebih awal. Yang mana lagi, yang Leopard Cinnamon Yellow Belly Head Clown yang sama Black Head Clown juga itu nggak produksi tahun kemarin. Jadi apa ya, jadi intinya ya kita main sama makhluk hidup, kita juga jangan terlalu memaksakan. Baru nelor, coba lock, siapa tahu mau. Kalau itu mah udah jelas, kalaupun dia lock kemungkinannya belum akan jadi juga gitu. Jadi mungkin lock itu proses karena si betina si jantannya yang memaksa untuk lock misalkan gitu. Padahal ya kalau habis nelor mah udah pasti. Ya misalkan baru habis nelor sebulan 2 bulan dicoba lock lagi gitu, udah pasti folikelnya belum akan berkembang. Jadi ya ngapain gitu bikin si male-nya juga mungkin capek atau gimana gitu ya. Jadi kita harus ya, walaupun nggak ada ini ya, nggak ada literatur resmi lah, ular itu nggak boleh di pairing lagi, tapi ya kita secara ini aja, secara logika aja, baru nelor pasti belum akan berkembang folikel yang baru. Jadi timing mulai pairingnya seperti apa itu diserahkan ke teman-teman breeder sendiri, karena waktu nelornya setiap female kan beda-beda. Nah, kalau kayak Smart Reptiles nih sekarang ada si Spotnose Clown
head DG itu dia nelor ternyata di April. Oh, berarti ada female yang nelor di awal tahun. Nanti ada female yang telurnya di akhir tahun. Itu nanti historinya kita punya masing-masing lah. Catatannya, rekornya kita punya masing-masing. Jadi untuk di tahun berikutnya dalam menentukan project breedingnya, waktu pairingnya seperti apa itu bisa lebih diatur. Jadi nanti malah bisa lebih banyak mungkin ya male-nya. Jadi misalkan dia dikawinkan dengan female yang nalornya di awal tahun, tengah tahun, dan akhir tahun. Mungkin bisa digilir di awal tahun, difokuskan sama satu female yang nalornya di awal tahun. Terus bulan apa geser lagi ke sini. Terus setelah menjelang akhir tahun geser lagi ke female yang mana. Dengan catatan itu juga harus dilihat kalau male-nya itu dalam posisi pairing ini masih makan, itu boleh. Tapi kalau misalkan ternyata dia pada saat pairing itu mogok makan, hal yang wajar ya, male itu mogok makan pada saat masa birahinya, itu agak hati-hati aja, jangan terlalu di forsir juga gitu ya. Walaupun jadi sih mungkin bisa jadi, tapi setelahnya ya pasti akan berpengaruh lah kalau menurut Smart Reptiles. Ada juga, atau juga ada yang male-nya bener-bener diperes nih Pak, jadi dikawin sama banyak female, setelah itu proyeknya selesai dijual ke orang. Nah, bisa jadi itu mungkin akan berpengaruh juga ke depannya kalau terlalu diforsir ya. Kita bermain dengan makhluk hidup, kita juga harus melihat sisi itunya lah, harus melihat sisi makhluk hidupnya itu gitu. Jadi jangan, ya memang di atas kertas project mah ini kawin sama ini kawin sama ini, itu harus diplanningkan. Tapi kita bermain, ya bermain dengan makhluk hidup harus ada sisi bukan manusiawi hewaninya ya. Jadi mereka juga tetap makhluk hidup, butuh makan, butuh istirahat, ya memang butuh berkembang biak, tapi sewajarnya saja. Itu video dari Smart Reptiles kali ini. Mohon maaf ya, mungkin tidak terlalu memuaskan nih, nggak banyak lognya, tapi secara pola mudah-mudahan teman-teman memahami, dan nanti kalau mau mengaplikasikannya di tempatnya teman-teman itu silahkan, tapi resiko tetap teman-teman yang ini ya, teman-teman yang yang tanggung jawab lah nanti misalkan gitu ya. Jadi kalau pola ini memang cocok sama teman-teman, silahkan untuk diikuti. Belum tentu juga pola ini yang paling benar, belum tentu yang paling efektif, mungkin ada cara yang lain, itu silahkan. Karena ya namanya breeding ball python mah semuanya nggak ada yang pasti. Yang penting teman-teman senangnya gimana, happy-nya gimana, karena yang penting kita menikmati si prosesnya. Oke, itu aja buat hari ini. Sampai jumpa lagi mungkin untuk yang proses pairing ini, video terakhirnya mungkin yang besok, karena besok itu proses penentuan dimana hari terakhir pairing ya. Jadi yang memang nggak ngelok itu akan nggak ngelok akan kita pisahkan, dan hari ketujuhnya itu adalah berarti kan hari dimana dia makan ya. Kalau itu mah nggak usah di inilah, pokoknya ngasih makan ular aja seperti itu. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan videonya membantu teman-teman, ada yang bisa diambil dari video ini. Terima kasih juga atas semua apresiasinya, banyak yang komen, nggak banyak yang komen ya, ada yang komen tapi ada juga yang japri ke kita bahwa mereka penonton dari YouTube-nya Smart Reptiles. Oke, itu aja, selamat malam teman-teman, terima kasih.